seperti ini. Sambal iblis Surabaya. Becik ketitik olo ketoro. Ini tuh sambal arah Surabaya. Kaum-kaum patah hati harus nyoba resep ini ya. Insya Allah ya, hatinya akan itu lagi, bahagia lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Bok. Nah, beli 2 celana, jeng, celana murahan untuk keseharian. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Yayu Ciayu. Masya Allah, hari ini dingin banget, Masya Allah. Ini tuh hari ini tuh kisaran 14 derajatan ya. Ya Allah, ngerasanya tuh kayak gimana ya, udah dingin, hujan terus, Masya Allah. Aku sebenarnya pengen makan yang anget-anget, tapi aku kan nggak keluar rumah ya. Hari ini aku tuh sembahyangan untuk mendiang kakek 100 hari. Semoga kakek di surga tenang, ditempatkan di tempat terbaik menurut kepercayaan kakek. Sekarang Kanjeng Nyonya makan di salon, tadi anaknya itu di sini baru pulang. Anaknya juga ikut gimana ya, ikut sembahyangan, setelah sembahyangan makan, terus jam 2-an anaknya keluar dari rumah. Soalnya anaknya itu kerja online. Ini aku mau bikin sambal bawang ya. Bawangnya itu wis tumbuh-tumbuh. Jadi kalau misalkan aku nganggur itu aku ngupasin bawang putih, ngupasin bawang merah, ngupasin kacang tanah atau ngupasin kelengkeng. Jadi untuk nganggur yang nganggur sesungguhnya itu nggak ada. Kita harus kayak gimana ya? Kita harus inisiatif, ikut orang itu harus inisiatif. Nggak yang cuman diem melompong melongo kayak gitu, nggak ada. Itu hukumnya haram. Aku tambahin merica, garam, sama micin. Mbok aku tak cuci bersih sama bawang putih. Aku goreng cabai dulu ya, baru telur. Nah kayak gini wes ya. Ini minyaknya itu agak-agak diikutin ya biar enak. Bumbunya itu cuman garam, micin sama gula. Ini kan, nah wajannya kan agak gosong nggak apa-apa ya. Soalnya kalau dikasih telur dulu, dia itu telurnya ngeresep ke minyak. Nah, jadi minyaknya kalau goreng cabai nggak cukup. Kayak gini telurnya lebih wangi. Gosong serapopo ya. Gosong-gosong enak. Diulek ya. Ini kalau di Surabaya namanya sambal iblis. Aku tuh kalau ngulek itu gak sabar ya. Aku rasanya kayak nggak bisa sampai lembut, itu nggak nyampe ilmuku nggak nyampe ke situ. Ini sambal khas Surabaya ya, bawang putihnya akeh pokoknya, lebih banyak dari cabai. Gula itu harus hukumnya. Terus kayak gini aja ngulek ya, nggak usah terlalu lembut. Nah, ini timunnya dipotong-potong. Ini harus aku cuci, potongnya nggak usah terlalu tipis ya, pengen yang tebel aja. Timunnya taruh di sebelah ini ya. Kalau dadarnya taruh sini. Nah ini makanku ya. Ada sambal julid terjulit nasi kelihatannya dikit padahal banyak banget loh. Nah ini kerupuknya itu brandnya barokah ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak akan bosen sama yang namanya endok pitik ya. Bismillah. Kita makan endok original dulu. Bismillah. Telur mahal enak. Ini telur Kanjeng Nyonya ini. Kita cowok lombok di sini. Kita entepkan di nasi. Makan kayak gini tuh kalau musim dingin kayak gini cocok apa enggak? Cocok kok gak cocok, pokoknya cocok no ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Didongani ya biar gak senek. Dongonya aja cuman pisan ping loro ping telu. Kita awur-awurkan. Arup-arupkan. Bismillah. Oh. Ini sambal itu teksturnya itu gimana ya? Kayak yang gimana ya? Karena bawang putihnya itu banyak ya. Jadi teksturnya itu kayak yang pulen ya, bukan pulen ya. Pak bilangnya ya. Pokoknya enak banget. Ini tuh wajib dicoba ya. Bawang putihnya yang banyak pokoknya. Oh, Masya Allah. Ini sambal itu pas kita emplok di dalam mulut itu rasanya kok dibogem ya. You know dibogem itu kayak di cuwoto sih. Wah. Masya Allah. Rasanya itu subhanallah, masya Allah, astagfirullah. Oh, subhanallah. Sambelnya itu ya, pedesnya itu pedes pol. Bawang putihnya itu yang bikin enak ya, bikin wangi. Harus digoreng dulu. Terus ada gula, micin, sama garamnya itu perpaduan yang gimana, luar biasa. Endulita. Wah. Cowok lagi lah mbok ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bok. Pokoknya perut ora seneng ngene lah pokoknya. Dongani kudu ya, dongani bolak-balik. Bismillah. Wah. Rasanya pas masuk mulut itu kayak yang enak-enak tapi kayak yang nestapa kayak gitu. Sirah mumet, masuk angin, makan ini ya. Auto mau itu matanya kita itu menjadi melulu. Terus akhirnya sakitnya berpindah ke perut, mules pokoknya. Jur pokoknya. Lombok kabeh diemplok ya, bismillah. Aku tuh lihat di YouTube ya. Suaminya tuh ketahuan selingkuh sama orang. Istrinya itu pengennya itu ngajar si pelakornya. Tapi istrinya terlalu kurus. Nggak punya kekuatan. Dibuanting sama laki-lakinya, sama suaminya. Subhanallah.
Padahal istrinya sendiri tuh cantik ya. Tapi dia tuh ngelihat istrinya sendiri itu kayak badut. Ngelihat orang lain kayak bidadari. Padahal kebalik aslinya. Laki-laki kalau main kaplok, main hantam, minum minuman keras, main perempuan kayak gitu, tinggalin ya. Tinggalin, nggak ada guna. Itu bukan cinta. Oh, aku paling suka tuh kerupuk ini ya. Ini tuh kerupuk bawang, ada rasanya ketumbar. Oh. Sekarang itu bukan zaman laki-laki itu main tangan. Nggak zaman. Sekarang bukan zaman laki-laki nyiksa perempuan. No, no, no. Kalau misalkan ya, aku punya laki-laki kayak gitu, aku percaya banget sih. Kayak saudara aku yang 4 saudara itu pasti bakalan, gimana ya ibaratnya, turun tangan lah ibaratnya. Kaplok pisan, gede kaplok peng 10 kayak gitu. Sebelum ngaplok anak wong ya, harusnya itu mikir dulu. Ini tuh anak kesayangan di keluarganya. Dia tuh punya orang tua, dia tuh punya bapak, dia tuh punya ibu. Sekiranya wes bosen, wes gak seneng, balik ning wong tuane. Kembalikan ke orang tuanya. Doyone laki-laki sama perempuan beda ya. Sekuat apapun kita, kalau kita dikaplok sama laki-laki itu pasti laki-lakinya yang menang. Kalau kayak gitu wes ikhlas no, tanda tangan yang KUA, cerai, pegatan wes pegatan. Nggak ada guna. Aduh. Perut rasanya wes panas ya. Aduh, subhanallah. Kita emplok loh mbok ya, bismillah. Sebenarnya tersiksa ya. Tersiksa tapi suka loh. Ya apa? Aku tuh suka banget makan pedes. Kayak tantangan buat aku.
Ini sambal nggak akan aku habisin ya. Untuk nanti malam. Nanti takutnya aku mules ya, aku nggak mau. I love myself. Aku mencintai diri aku sendiri. Ini ceritanya aku tadi kan ke pasar. Setelah aku nganterin makanan ke salon, aku sekalian mampir ke pasar. Ngeliat itu ya, kalau aku di pasar itu tujuan utamanya tuh ngeliat celana pasti aku. Aku tadi dapat dua celana. Satu celananya itu harganya 100 NT-an ya. Aku nggak mau beli yang terlalu mahal. Beli yang untuk keseharian aja yang murah-murahan. Aku suka banget celana itu warnanya hitam ya. Ini tuh hitam putih motif. Lucu banget nggak sih? Aku tuh suka celana yang kedodoran. Yang cenderung gede aku suka. Ini tadi aku beli itu harganya 100 NT. Ini baru ya. Di pasar itu ada macem-macem banget celana ya. Di pasar sini juga ada yang namanya rombeng, baju bekas itu bagus-bagus juga. Tergantung bagaimana kita milihnya ya. Tergantung bagaimana kita hokinya juga. Ini tuh kalau orang sini mungkin kurang suka ya. Karena modelnya ini tuh model-model kedodoran. I like this. Ini tuh warnanya hitam sama putih. Terus aku tadi belinya dua ya. 2 biji. Nah. Kalau ini tuh lucu kayak gitu loh. Celananya tuh lucu ya. Dia tuh bergaris-garis kayak gitu loh. Tapi ini tuh kepanjangan menurut aku. Aku tuh kurang suka celana panjang. Aku kalau beli celana itu seringnya aku potong sendiri. Terus aku jahit sendiri. Tapi kalau ini aku jahit sendiri paling aku kecapean ya. Karena ini tuh sebenarnya segede ini. Nah, segede ini. Tapi karena dia itu wiru ya. Apa namanya? Wiru. Ini apa namanya? Selirit-selirit ini jadi dia kayak kelihatan kecil. Lucu banget. Ini harganya itu 200 NT. Sekitaran 100.000 ya. Ya enggak sih? Ya. Kalau yang 100 NT tadi 50.000. Ini 100.000. Dan ini tuh bagus untuk setiap hari. Aku tuh suka itu celana kolor, celana yang tebel, cenderung ke tebel aku suka. Aku nggak suka celana yang tipis. Terus aku suka itu yang jangan terlalu panjang. Aku nggak suka terlalu panjang. This is so good. Lucu, bagus suka. Aku nggak suka beli celana itu warna putih, warna merah, kayak gitu aku kurang suka. Aku suka beli celana itu yang gelap. Ini warnanya apa ya? Karena kan sekarang nggak ada matahari ya, gelap ya. Warnanya ya kayak gini lah. Kayak apa ya? Coklat-coklat kayak gitu loh. Coklat atau gak coklat, gak genah kayak gitu loh. Coklat-coklat ungu, aku beli 2 potong. Aku tuh nggak neko-neko ya. Aku nggak harus beli baju yang bermerek. Pengen menampilkan status sosial kayak gitu nggak ada aku. Kita di sini kerja ya, beli baju yang sekiranya nomor 1 itu aku nyaman. Sekiranya nggak terlalu ngetat itu aku suka celana yang kayak gitu. Aku juga kalau tas-tas itu nggak neko-neko ya. Nggak harus kita itu beli tas yang Robin Mai apa itu Calvin Klein, Gucci, Zara itu nggak harus. Yang penting kita kerja di Taiwan itu ngumpulin duit. Beliin tanah, beliin sawah, bangun rumah. Itu yang paling utama. Nggak usah kayak yang fashionable. Beli tas yang harganya 10.000. Aku harus pakai sepatu yang harganya 5.000. Eman. Ora usah neko-neko. Yang penting itu nanti kita pulang, beli sawah, beli tanah, kita
untuk masa depan kita. Kalau kita belinya itu tas harga 10.000 itu nanti nyampe Indonesia dijual juga nggak laku. Kecuali tas Nagita Slavina harganya bermiliar-miliar. Kalau dijual tambah untung. Kalau kita dijual tambah buntung. Aku tuh tas itu, ini tuh tas, aku punya tas ya. Ini tuh dikasih anaknya Kanjeng Nyonya, lucu kan? Dia itu pas zaman waktu muda itu suka banget beli tas oleh-oleh kecil kayak gini. Ini juga dari anaknya Kanjeng Nyonya. Ini tuh mereknya tuh Esprit itu loh, Esprit. Oh sih mereknya. Aku kasih lihat satu ya. Mereknya itu Esprit ini loh. Nah ini tuh bagus. Aku suka, lucu loh. Tasnya tuh lucu. Cuman buat bawa HP, dompet, tongsis, mic kayak gitu tuh wes lah, nggak usah neko-neko. Nggak usah kita harus nyangklong tas ya branded, nggak usah. Tapi setiap orang itu punya fashion yang berbeda-beda. Nih kalau aku tuh kurang suka ya. Aku itu cita-citaku yang paling cita-cita ini aku membeli tanah tetangga baratnya. Nanti kalau misalkan tetangga ada yang nawarin tanah, kebeli itu alhamdulillah ya Allah. Nanti kalau misalkan aku beli tanah, aku juga nggak tahu ya. Aku apakah bakalan klarifikasi di YouTube. Kalau aku bersyukur, alhamdulillah bisa beli tanah atau nggak usah. Nanti tulis di kolom komentar ya. Nanti takutnya dikiranya Yayu pamer. Ada. Ya wes lah. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Sarangi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin kalau misalkan ada salah kata. Salah tingkah, salah laku, salah perbuatan mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangi.